Sambil nyalain rokok aja nggak apa-apa. Wih, jelas. Oke, pada konten kali ini kita akan membahas akhir cerita dari series Moon Knight, terutama di episode 6. Karena di video sebelumnya kita sudah membahas apa saja yang bakal keluar di episode 6 ya. Ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih ending dan tanggapan cerita dari episode 6 kemarin. Kalau ini apa tanggapan dari adminnya gimana? Kalau dari aku sendiri sih untuk series 6 sebenarnya mungkin agak bisa dibilang selesai ya. Cuma di endingnya kan kita tahu ada si karakter ketiga kan, si Jake Lockley. Itu sih yang bikin kenapa harus berakhir cuma di satu season aja gitu. Nah ya, nggak ada kayak lanjutannya, bener-bener kayak udah paten lah. Yes, tidak ada lanjutan dan tidak ada seakan-akan kayak. Dan juga yang aku perhatikan dalam series Moon Knight ini itu tidak banyak koneksi ke film MCU lainnya. Jadi ini benar-benar cerita fresh yang baru aja setelah fase Endgame. Setelah Endgame ini paling baru yang benar-benar fresh sih. Mungkin nanti akan ada sangkut pautnya yang Jake Lockley, tapi bukan di series yang Moon Knight, mungkin nanti di Marvel lainnya gitu. Cuma sebelum jauh ke endingnya, kita mungkin agak sedikit bahas di episode 6 ya. Jadi di episode 5 kemarin kita terakhir kan melihat si Stephen mati, terus si Mark berhasil ke Aaru itu ya, pada ngalang-alang kan. Nah terus selanjutannya tiba-tiba si Mark itu kembali untuk menyelamatkan Stephen. Ya. Dan di situ dia mulai ada unsur komedinya juga kan. Yang kemarin di episode 5 kan kamu menjelaskan di video sebelumnya bahwa memang Stephen Grant itu karakter yang seharusnya itu tidak dihilangkan. Iya, ya kan? Ternyata itu berperan sangat penting untuk membuat series ini menjadi hidup aja sih. Setelah kan si Mark nyamperin si Stephen, terus si Stephen bangkit lagi, terus masuk ke sebuah gerbang. Lah itu menurutmu gerbang apa? Itu nggak tahu sih kalau aku sih gerbang apa. Kalau menurutku, soalnya ini sih nggak ada sosok apa-apa, cuman tampilan gerbang aja. Mungkin gerbang pintu keluar, exit door dari itu yang padang pasir itu. Tapi ini mirip ini tempatnya Khonshu, yang pas lagi si Mark sekarat, mirip aja mungkin. Oh berarti kayak mungkin callback ya. Oh juga callback kan. Setelah masuk ke gerbang, terus si Khonshu nyamperin si Stephen, posisinya pas kayak waktu callback di episode 5 yang jelaskan ketika awal jadi apa, avatar. Callbacknya di situ sih. Dan dari episode 5 kemarin kayak masih itu aja sih, kayak apa ya, ngambang aja. Kayak tiba-tiba langsung action bertarung di episode 6 gitu. Kalau misalkan dari lihat di Captain America di Falcon and the Winter Soldier kan, kalau kamu nonton di episode, sayangnya aku nggak nonton. Oh kamu nggak nonton ya? Kamu harus nonton sih. Jadi di episode 1 sampai 5 itu udah banyak fight dan sebagainya. Atau mungkin itu karena memang karakter itu sudah dikenalkan di film Marvel sebelumnya. Jadi mungkin kayak ya udah tau lah, paling aksinya perang apa, kayak fight terus aja gitu sih. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau untuk episode 6 menurutku sih bagus di fight-nya loh. Nggak boring kayak 45. Fight-nya benar-benar full, dan itu terus apa, si Layla juga menunjukkan. Ya akhirnya Layla di-reveal menjadi avatar dari ditawarkan menjadi avatarnya Tawaret. Berarti ini teori yang sebelumnya berarti benar. Teorimu. Yang Tawaret minta tolong Layla untuk membebaskan si Khonshu. Iya, jadi avatar sementara lah. Cuma kalau kita perhatikan detailnya ya, kalau di si Layla itu kan dia kan pakai kostum baru tuh. Cuma kostumnya itu kok ada kayak kumbang, kayak scarab gitu loh. Iya, mungkin ada hubungannya juga sama si scarab itu, tentang dari si itunya. Kayaknya bukan avatarnya Tawaret loh. Kayaknya loh ya. Tapi yang pas ada gempa bumi di lorong,
Kan Tawaret menawarkan. Iya, cuma kok kenapa kostumnya ini? Ya mungkin itu apa si Scarab itu benda Scarab itu mungkin ada hubungannya sama si Tawaret itu. Atau mungkin malah justru si Scarab itu Adalah Tawaret. bisa jadi. Kan aku lihat di video-videonya reviewer kayak yang sudah besar-besar kan. Itu ada namanya itu Scarlet Scarab. Nah, itu aku belum cari sih, belum tahu itu apa. Ya mungkin bisa jadi. Mungkin kayaknya itu Scarab itu adalah kayak semacam apa ya? Mungkin senjata dari para dewa mungkin. Bisa alat lah. Alat yang digunakan bisa untuk semua dewa mungkin ya. Iya. Berarti si Lelo overpower banget. Ya dari tampilan bertarungnya juga keren sih. Maksudnya kayak bener-bener udah full power banget. Si itunya si siapa? Layla. Si Layla kan. Layla Canggung. Makanya itu yang jadi menjadi episodenya menarik ya, karena si Layla tiba-tiba dapat kekuatan aja sih. Dan juga menariknya si Khonsu tetap aja kekeh untuk menjadikan Layla sebagai avatarnya, tapi nggak mau kan? Iya, ditolak. Emang ngawur Khonsu, emang asu babi. Terus ini kalau menurutku kan si Khonsu sudah membebaskan ini si Mark sama Steven kan. Ya. Nah, ternyata muncul Jack Lockley itu yang karakter ketiga. Betul. Malah kelihatannya seolah-olah kayak si Jack Lockley itu kayak bukan kepribadian, malah seolah-olah kalau di scene terakhirnya loh. Karena kalau menurutku ketika sudah dibebaskan si Mark sama si Steven, ya udah lepas, nggak ada sangkut pautnya lagi sama Khonsu. Dia mungkin nggak bisa berkoneksi lagi sama Khonsu. Tapi kenapa kok tubuhnya masih tubuhnya si Mark? Nah, mungkin itu bukan tubuhnya, mungkin memang orang yang kembar, beda tubuh mungkin kalau menurutku. Karena kalau dari kepribadian ya seharusnya mungkin itu sudah lepas semua. Atau mungkin gini bro, kalau misalkan boleh berteori, mungkin si Jack itu kayaknya si Roro bukan sih? Randall itu adiknya si Mark. Sebenarnya ya kayaknya plot twistnya tuh si adiknya Mark itu nggak jadi mati. Iya, terus besar. Ternyata mirip bisa, dan juga mungkin menjadi avatarnya salah satu dewa. Dan memang si Randall itu bukan dihidupkan sih ya. Mungkin dihidupkan juga bisa, Cuk. Bisa. Iya kan? Ya wong ibaratnya udah orang mati juga dihidupkan sama si Khonsu kan? Iya, si Mark juga. Si Mark juga dihidupkan sama Khonsu kan? Makanya itu kayaknya dia itu diselamatkan sama salah satu dewa yang dulu dia tuh menjadi avatarnya dewa siapa gitu. Nah, terus si Mark sama Steven itu pensiun jadi budaknya si Khonsu. Akhirnya dia milih Jack. Betul. Tapi gini Mat, anehnya kenapa di episode ketiga yang waktu si Mark sama Steven pertama kali sadar bahwa ada keberbedian selain Steven sama Mark, tapi kenapa kok di situ dijelaskan, maksudnya ditayangkan kalau dia tuh tiba-tiba berubah, bingung gitu loh. Mark sama Steven tanya kan, itu kamu apa bukan? Tapi Steven jawabnya bukan. Berarti kan kemungkinan itu menjadi masih satu itu Cuk, satu badan Cuk. Tapi kalau menurutku ya, menurut so tau lah. Ya. Aku ini so tau juga sama kayak admin so tau film. Jangan lupa subscribe. Iya, subscribe. Nah, kalau misalkan menurutku sih ini tetap kalau aku nganggapnya itu beda tubuh. Karena ketika sudah dibebaskan sama Khonsu ya sudah bebas. Dia nggak akan terikat perjanjian apapun, terikat koneksi apapun gitu. Kayak udah lepas gitu aja. Jadi kalau pas di scene terakhir ternyata itu seperti Mark sama Steven mukanya, ya itu menurutku kayak cuman orang yang mirip aja sih. Karena artinya kan ketika sudah dibebaskan dia otomatis nggak bisa melihat Khonsu lagi dong, bebas. Tapi kenapa kok bisa mukanya mirip gitu loh? Maksudnya kan kayak makanya kadang kita nggak tahu, kalau misalnya kita nonton film-film lain gitu, kadang ada yang suka ada karakter yang benar-benar mirip sama yang kita pikir itu adalah si A misalkan. Ternyata ada yang mirip dengan si A, tapi beda orang. Bisa aja sih, ya so tahu aja. Ya namanya berteori kan boleh aja beropini ya.
Soalnya ini terus kayak si Jack Lockley itu udah sadar, dia tuh sadar pas di scene terakhir tuh memang dia berkoneksi sama si Khonshu. Ya kalau menurutmu kan kayak si dewa-dewa ini kan nggak bisa sembarangan dilihat sama orang kan? Yes, betul. Kalau menurutku karena memang nggak dijelasin setelah sudah dibebaskan efeknya kayak gimana, ya aku beranggapannya ini bahwa si Jack Lockley itu ini orang yang beda, tubuh yang beda lah, karakter yang beda, dia tuh kayak bukan kepribadian menurutku, memang benar-benar real karakter nyata. Yang nggak real itu kan cuma Steven kalau menurutku, jadi ada orang kembar di sini. Nah terus kalau tanggapanku lagi selain itu yang teori tentang itunya Jack Lockley. Ya, Jack Lockley. Nah terus kalau yang endingnya itu menurutku di episode 6 ini kayak sudah benar-benar paten, nggak ada unsur untuk melanjutkan lagi. Kenapa? Hero sudah ditembak mati. Iya juga sih. Nggak ada indikasi untuk melanjutkan season selanjutnya. Ya. Berarti menurut kamu tidak ada sequel dari Moon Knight ini ya? Mungkin untuk yang Jack Lockley-nya bisa di-relatekan sama film-film terbarunya nanti. Tapi film Marvel yang lainnya, bukan di Moon Knight-nya, mungkin. Soalnya aku kan sempat lihat biasanya kan kalau di di Facebook grup kayak pencinta Marvel gitu-gitu kan. Dewa Wakanda itu kan namanya kan Dewa Bass. Dia wujudnya kan kayak Black Panther gitu kan. Katanya itu akan terkoneksi ke film Black Panther yang kedua. Katanya gitu sih. Katanya kebanyakan bilang kayak gitu. Jadi ada koneksinya tuh mungkin nanti ke depannya itu bukan Mark sama Steven benar. Iya, Jack Lockley khusus. Kayaknya masuk Avenger nggak ya? Ya mungkin aja bisa, tapi bukan dalam waktu dekat lah kayaknya. Terus ini yang agak kentangnya itu episode 6 tuh ini kayak tidak menjelaskan si Steven sama Mark itu akhirnya gimana. Betul, sangat setuju sekali. Makanya itu kayak habis nonton episode 6 terakhirnya itu kan callback ke episode 1 yang pertama kali si Steven bangun terus jatuh dari tempat tidurnya kan, diikat itu kan. Itu seakan-akan kayak muter-muter. Itu sebenarnya beneran terjadi atau enggak gitu loh. Dan juga kan pas scene terakhir itu ketika di post credit scene si Jack Lockley itu nyamperin Hero, tapi posisinya pas lagi di rumah sakit jiwa. Lah itu bener-bener di rumah sakit jiwa beneran atau yang seakan-akan kayak genjutsunya Arthur ke Mark sama Steven itu. Nah di situ Mark sama Steven semakin yakin bahwa itu nyata, dan si Haro masih tetap bingung, tanda tanya di dalam realitas yang ditampilkan itu. Nggak tahu itu memang Haro beneran atau enggak. Karena kalau yang hero benerannya itu ya hero yang aslinya itu pasca kejadian itu kan ini dia jadi pasien yang akhirnya ditembak sama si Jack. Ya itu menurutku nyata itu kalau yang hero jadi pasien, bukan realitas. Tapi kalau yang lagi ngobrol itu sama si Mark sama Steven itu menurutku masih 50-50 lah antara nyata atau enggak. Makanya korelasinya itu antara scene yang nyata atau enggak itu kayak gimana? Kayak alurnya itu seakan-akan kayak maju mundur terus gitu. Iya, jadi yang nonton bingung ini yang nyata mana, yang halu yang mana. Terus kira-kira karakter ini bakal muncul di film kayak buat kedepannya nih, kayak masa depan karakter ini bakal tetap muncul di seri-series lain atau film-film lain apa enggak? Atau mungkin kira-kira sudah tahu ini bakal muncul di mana gitu? Kalau menurutku, aku sih belum bisa bilang iya atau enggak. Karena ini benar-benar fresh. Iya, dan pembuatannya juga pasti bertahap lah, sama kayak itu sih. Spider-Man sama Doctor Strange nggak langsung tiba-tiba memunculkan karakter itu, jadi harus ada indikasi-indikasi lain yang memperkuat bahwa karakter Moon Knight ini akan muncul di mana gitu. Tapi mungkin sih aku berharapnya buat kedepannya series ya karakter Moon Knight, entah itu Mark, Steven, Jack Lockley dan Layla, mungkin
ada korelasinya sama film Marvel setelahnya sih. Aku pengennya gitu. Soalnya karakter ini fresh dan menurutku keren aja sih. Kayak sayang aja kalau misalnya cuma dilewatkan dalam beberapa cameo doang gitu. Tadi kita juga udah bahas kira-kira karakter ini bakal muncul di mana lagi, udah kita bahas. Terus tanggapannya juga kita udah bahas. Actionnya keren, cuman endingnya untuk menjelaskan karakter yang lain yang lebih dalam kayak si Layla agak kentang. Agak enteng ya. Cuma itu aja yang sayangkan ya. Iya itu aja sih. Ya itulah untuk tanggapan episode 6 Moon Knight. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih untuk narasumber kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki tanggapan-tanggapan dan teori-teori lain, silahkan tulis di kolom komentar.